Firman hari ini saya beri tema persoalan itu bukan masalah. Ya. Ayo katakan bersama 2, 3 ya. Persoalan itu bukan masalah. Ya. Saudaraku, adik-adikku semuanya, sesuatu dikatakan masalah itu karena kita tidak menerima keadaan tersebut, situasi tersebut. Benar nggak? Benar ya? Benar ya? Benar. Sesuatu dikatakan masalah itu karena kita tidak menerima keadaan tersebut, situasi tersebut. Ya kan? Bisa saja itu masalah buat kita, tapi kenikmatan buat orang lain. Ya kan? Jadi masalah ini masalah ini dikatakan menjadi masalah itu tergantung seseorang, tergantung penyikapannya. Bisa dikatakan masalah ini bentuknya relatif. Tidak ada masalah yang pasti. Haleluya. Tidak ada masalah yang pasti. Bisa saja orang tersandung itu masalah buat dia, tapi kenikmatan buat orang lain. Benar enggak? Jadi masalah itu adalah bentuknya relatif. Relatif artinya tidak ada kepastian. Ya. Nah, hari ini kita belajar kebenaran firman Bapak Yahweh di Roma 5. Ya. Kita baca mulai dari ayat 1 sampai ayat 10. Ya. Dalam pembelajaran hari ini, firman hari ini saya mengambil 6 pelajaran dari Roma 5 ayat 1 sampai ayat 10. Dicatat ya. Ada 6 pembelajaran yang kita tangkap dari firman ini. Ya. Yang pertama dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Elohim oleh karena Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Dibenarkan karena iman. Artinya dibenarkan bukan hanya di checklist benar, enggak, tapi diiyakan. Ya, jadi apa yang kita imani? Iman itu adalah gambaran dari kepercayaan kita, keyakinan kita. Kalau kita mengimani kita hebat, jadilah kita hebat. Ya. Kalau kita mengimani kita luar biasa, jadilah kita luar biasa. Amin. Jadi pembenaran kepada kita adalah pembenaran dari keyakinan kita, dari iman kita. Makanya milikilah iman sesuai dengan iman yang diajarkan Yeshua HaMashiach. Apa dikatakan Yeshua HaMashiach? Ya. Mengenai pembenaran diri kita, mengenai kepercayaan kita, mengenai keyakinan kita. Pikirkan segala sesuatu yang baik, yang sedap didengar, yang membawakan kebahagiaan, banyak hal. Ya, jangan pikirkan yang membuat rugi. Kalau sesuatu kita pikirkan dan hal itu membuat kita seperti terusik, kita kehilangan damai sejahtera, jangan dipikirkan itu. Karena segala sesuatu yang kita pikirkan berulang-ulang itu akan menjadi iman. Ya, segala sesuatu yang kita pikirkan berulang-ulang, bahkan sampai kita katakan berulang-ulang, itu akan menjadi keyakinan dalam diri kita. Ya, dan apa yang menjadi keyakinan kita itu akan dibenarkan. Artinya dibenarkan di sini bukan perbuatan luar biasa, enggak, tapi itu akan datang kepada kita. Dibenarkan di sini adalah kembali kepada kita, datang kepada kita. Amin. Siapa yang membenarkan? Siapa yang mengizinkan? Siapa yang mengizinkan? Yeshua
Ya. Lalu kita katakan, aduh Yesua, hari ini aku dalam keadaan begini. Ya kan? Lalu kita nuntut kepada Yesua. Kenapa kau Yesua berikan begini? Bukan Yesua yang memberikan, tapi Yesua mengizinkan itu terjadi. Itu karena keyakinanmu di masa lalumu. Itu karena keyakinan kita. Apa yang kita mulai sekarang, yakinkanlah hal-hal yang hebat di masa depan. Amin. Ingat ya, apa yang kita pikirkan kita akan menuju ke sana. Ya, kalau dalam pikiran kita terdapat hal-hal yang bagus, maka dari mulut kita juga terdapat hal-hal yang bagus. Itu adalah bentuk dari dibenarkan. Artinya kita mengaplikasikan iman kita. Kita mengaplikasikan keyakinan kita. Kita mengaplikasikan apa yang terkandung dalam diri kita. Ya, apa yang terkandung dalam diri kita? Hah? Kita selalu aplikasikan. Kalau saya selalu orangnya, misalnya contohnya, saya orangnya emosian aja, berarti dalam diri saya terdapat hal-hal yang membangkitkan emosian. Ya kan? Saya selalu marah-marah. Berarti dalam diri saya terdapat sesuatu, ya mungkin mesin marah kali. Ya kan? Saya selalu menilai orang lain jelek. Berarti dalam diri saya terdapat hal yang begitu. Tapi kalau dalam diri saya terdapat, saya selalu melihat orang lain dari kebaikannya, berarti dalam diri saya terdapat kebaikan-kebaikan. Saya selalu curiga, saya selalu melihat orang lain dari sisi positifnya, berarti dalam diri saya terdapat sisi positif. Nah, itu adalah keyakinan kita. Nah, itu bisa muncul karena apa? Karena kita sering memikirkan berulang-ulang. Segala sesuatu yang dipikirkan berulang-ulang akan menjadi keyakinan. Maka pikirkanlah hal-hal yang baik secara berulang-ulang. Amin. Nah, itulah poin yang pertama, dibenarkan karena iman. Ya. Selanjutnya dikatakan di ayat ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ya. Ingat ya, saudaraku yang terkasih, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Kita kembali ke yang pertama tadi. Masalah itu dikatakan menjadi masalah karena kita tidak terima kejadian itu, benar nggak? Ya, saya contohnya, saya lempar ini kepada saudara atau kepada Bendro lah contohnya. Saya lempar ini, ya, lalu kena misalnya, ya, dia terkena. Dia akan menganggap itu masalah kalau dia serius lalu kena. Tapi dia akan menganggap itu menjadi tidak masalah kalau dia yang menganggap itu seperti permainan gitu, ya. Jadi masalah itu relatif, ya kan? Sama seperti kejadian jatuh dari sepeda motor, ya kan? Jatuh dari sepeda motor itu masalah enggak? Hah? Sebagian orang itu mendatangkan masalah, tapi sebagian itu mendatangkan keseruan, mengatakan keseruan, ya. Pembalap-pembalap sekarang dia lagi balapan, dia jatuh, kan dia tersenyum karena dia jatuh, dia nggak menjadi masalah, iya kan? Tapi ada yang jatuh menjadi masalah, benar nggak? Ya kan? Pembalap yang, ya sekarang lagi musim-musimnya pembalap kan. Nah, dia keliling-keliling lalu dia terjatuh. Sambil dia terjatuh, ya dia bangkit lagi, dia ini lagi. Itu tidak menjadi masalah, tidak menimbulkan kehilangan kedamaian sejahtera. Nah, sebagian ada yang jatuh itu menjadi masalah, menimbulkan kehilangan damai sejahtera. Nah, perhatikan saudaraku di ayat Kisah Rasul 5 ayat 41, apa dikatakan di situ? Kisah Rasul 5 ayat 41. Coba baca. Apa dikatakan di situ?
Ya, rasul-rasul itu meninggalkan mahkamah agama dengan gembira karena dianggap telah layak menderita oleh karena nama Yeshua HaMashiach. Saudaraku, pada zaman itu rasul-rasul itu dibawa ke mahkamah agama karena pemberitaan Injil. Lalu mereka dicekoki pertanyaan, diejek, diludahi, bahkan kita nggak tahu mungkin ada yang menghina, tapi mereka justru bahagia. Penghinaan yang mereka dengar membuat mereka justru bahagia. Nah, itulah yang dikatakan di poin kedua ini adalah menikmati ujian. Menikmati ujian. Maka kalau kita kedatangan, kita katakan itu masalah, jadikan itu dalam pikiran kita, itu adalah ujian. Dan ujian itu harus dinikmati. Ya, segala sesuatu yang dinikmati bukan masalah. Benar enggak? Hah? Saudara naik sepeda motor kemana? Apakah itu masalah? Enggak. Kenapa? Karena ada kenikmatan. Saudara terlambat pergi kemana-mana lalu dipanggil sama dosen atau sama apa, cepat, lalu kita lari ngos-ngosan. Mungkin itu menjadi masalah bagi kita karena lari ngos-ngosan. Tapi saudara lari sore, apakah itu masalah? Kenapa? Sama-sama lari, kenapa satu masalah, satu enggak masalah? Karena satu dinikmati, satu terpaksa. Paham ya? Maka saudaraku, nikmatilah ujian itu. Ya nikmati aja. Sekarang kita lagi mendapatkan ujian, ya nikmati aja. Ya kan? Amin. Nikmati. Ya. Saudara masak di dapur. Ya. Kalau rasanya malas, maka itu akan jadi masalah. Aduh, gimana ya? Tapi kalau rasanya kita suka dengan memasak dan menikmatinya, maka itu bukan masalah. Ya kan? Benar nggak? Iya. Jadi menikmati ujian adalah cara terbaik untuk menikmati ujian adalah cara terbaik untuk menganggap masalah itu adalah sesuatu yang berbeda. Amin. Amin ya. Saudaraku yang terkasih, poin pertama tadi dibenarkan karena iman. Poin kedua menikmati ujian, ya. Poin ketiga adalah di ayat kedua. Dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Elohim. Yeshua meneguhkan iman. Ya, ingat, Yeshua meneguhkan kita oleh karena iman, oleh karena keyakinan. Jadi nggak bisa semata-mata kalau kita tidak punya keyakinan, kalau kita tidak punya iman, lalu kita berkata, aku mau masuk surga. Enggak. Ya. Kita akan terdaftar dalam buku kehidupan kalau kita sudah punya iman. Amin. Ya, jadi karena itu milikilah iman, saudaraku yang terkasih. Nah, di poin yang keempat, poin pertama tadi dibenarkan karena iman, poin kedua menikmati ujian, poin ketiga Yeshua meneguhkan karena iman, poin keempat ketekunan adalah kehidupan yang nikmat. Ya. Di ayat 4 dan 5 dikatakan di situ, dan ketekunan menimbulkan, sampai ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Elohim telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ketekunan adalah kehidupan yang nikmat. Apa itu ketekunan? Ketekunan adalah sesuatu yang tekun, ya. Ya kan? Sama dengan air yang netes terus-terus, lama-lama penuh embernya, terus diulang-ulang. Kalau sesuatu udah kita ulang, misalnya ketekunan itu kita terbiasa mendengar atau melihat orang yang kita tidak sukai gayanya. Ya, kita tidak suka gayanya, tapi kita terbiasa melihatnya dan menyikapinya secara positif, maka itu akan menjadi
Ya, udah biasa. Kita akan menerimanya. Ya, ya mau gimana lah, kita nggak jengkel lagi dengan sesuatu. Dulu aku kalau melihat gaya yang berbeda dari yang ku mau itu jengkel aku. Tapi sekarang kalau aku melihat sesuatu yang gayanya berbeda dari yang ku mau, ya mungkinlah itu masih gayanya, masih itu sifatnya, masih itu kelakuannya. Akhirnya kita menerima. Ya, kembali lagi, sesuatu yang menjadi masalah karena kita tidak menerima. Maka untuk menjadikan sesuatu itu tidak menjadi masalah, belajarlah dulu kita menerima. Amin. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima, kasihnya adalah kekuatannya. Kekuatan terbesar Elohim adalah pengampunannya. Kita juga harus mengampuni. Amin. Elohim beberapa kali disakiti, dibuat cemburu, tapi tetap mengampuni. Dibuat lagi berlaku jahat lagi manusia, mengampuni lagi. Seperti dipermainkan tapi mengampuni lagi. Nah, kita manusia baru sekali kita dibuat jahat, kita udah nggak mengampuni lagi. Baru kita sekali udah berbuat jahat, kita udah dendam. Ya, karena dendam saudaraku itu membuat sakit. Ya, ya kalau kita lihat rasanya tidak cocok lagi dengan orang itu, ampuni dulu semua kesalahan. Jangan setiap melihat dia nggak dendam, timbul dendam, nggak lagi. Ya, biarkan semuanya itu di dalam hati kita proses secara positif. Akhirnya mau apapun yang terjadi, kita tetap sukacita, karena sukacita itu timbul dari dalam. Amin. Nah, poin yang keenam adalah di ayat 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Elohim oleh Yeshua Masiah Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kira-kira saudara, mengapa Elohim mengampuni kita? Mengapa Elohim mengampuni kita? Kira-kira mengapa? Kalau kita pikirkan, mengapa? Hah? Mengapa Elohim mengampuni kita? Hah? Karena berdosa. Mengapa orang berdosa kepada kita tidak ampuni? Bukankah kita dikatakan Elohim Atem? Bukankah Yeshua berkata, nanti aku meninggalkan kamu, bahkan kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang kukerjakan ini. Lalu sekarang pertanyaannya, mengapa Elohim mengampuni kita yang bolak-balik berbuat salah ini? Hah? Karena itu sifat alamiahnya. Itu sifat alamiahnya, mengampuni. Sifat alamiah kita apa? Sifat alamiah itu tergantung dari dalam. Amin. Pernah dengar cerita kala jengking dengan apa? Kura-kura? Pernah dengar cerita ular dengan manusia? Pernah. Itu kan? Ular dengan manusia yang diambil dari api, yang dia digigit. Ya kan? Lalu dia kembali lagi ke api, diambil lagi, digigit lagi, sampai ketiga kali seseorang berkata, ngapain kamu selamatkan ular itu, dia udah mematok kamu. Dia berkata, itu sifat alamiahnya. Sifat alamiahku adalah mengampuni, berbuat kebaikan. Amin. Maka jadikanlah sesuatu itu menjadi sifat alamiahmu. Amin. Demikian firman Bapa Yahweh. Biarlah kiranya firman ini memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa.